Pernahkah kamu duduk dalam keheningan, lalu tiba-tiba gema kata-kata tajam dari masa lalu kembali merayap? Kata-kata yang meremehkan mimpimu, tatapan yang menganggapmu tak berharga, seolah-olah kamu hanyalah debu yang mudah diterbangkan angin. Rasa sakit itu nyata. Ego kita sering berteriak, menuntut pembuktian yang penuh kegaduhan. Kita ingin membalas dengan kepuasan sesaat, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah salah menilaimu. Namun, redakan gemuruh itu. Tenangkan hatimu. Ketahuilah, pembalasan yang paling menghancurkan di dunia ini tidak pernah lahir dari amarah yang meledak-ledak. Bukan dari makian balasan, bukan pula dari pamer keberhasilan yang dangkal. Senjata paling mematikan adalah keheninganmu yang terus bertumbuh. Saat kamu memilih diam dan menempa dirimu dalam sunyi, kamu tidak sedang menyerah. Kamu sedang memberi waktu kesempatan untuk bekerja. Kamu tidak perlu mengangkat tangan untuk membalas. Biarkan hukum kehidupan mengambil alih panggung. Karena pada akhirnya, rasa bersalah atas apa yang pernah mereka lakukan akan menjelma menjadi hantu yang paling setia menemani malam-malam sunyi mereka. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang merendahkanmu. Saat kata-kata tajam itu terlontar, mereka merasa sedang duduk di kursi hakim yang paling agung. Mereka memandangmu dari atas, seolah-olah berhak mengukur nilai dirimu dengan penggaris mereka yang telah patah. Namun, cobalah melihat lebih dalam, melampaui topeng arogansi itu. Manusia yang benar-benar utuh tidak pernah merasa perlu mengecilkan orang lain agar dirinya tampak lebih besar. Hinaan mereka bukanlah cerminan tentang siapa dirimu. Hinaan itu hanyalah proyeksi telanjang dari ketakutan dan kekosongan yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka sendiri. Mereka bagaikan debu yang berusaha menutupi cahaya bintang yang tak pernah mampu mereka gapai. Tentu saja, perlakuan seperti itu melukai. Ego kita akan memberontak, menuntut untuk berteriak balik demi menyelamatkan harga diri yang terasa tercabik. Namun, disinilah letak perbedaan antara mereka yang dikuasai emosi dan mereka yang menguasai dirinya sendiri. Saat mereka merendahkanmu, sebenarnya mereka sedang memeluk sebuah ilusi. Mereka mengira bahwa dengan menekanmu ke dasar, mereka telah memenangkan pertempuran. Mereka mengira sedang menguburmu dalam kegelapan yang tak berujung. Namun mereka lupa. Kamu bukan batu mati yang bisa diinjak begitu saja. Kamu adalah benih. Dan bagi seorang benih, kegelapan serta tekanan tanah bukanlah akhir dari kehidupan. Justru di sanalah awal pertumbuhan dimulai. Karena itu, biarkan mereka menikmati ilusi mereka sendiri. Jangan habiskan energimu untuk memperdebatkan ketidaktahuan mereka. Terimalah rasa sakit itu sebagai nutrisi. Biarkan ruang gelap ini menjadi tempatmu bertumbuh tanpa suara. Sebab di titik inilah, langkah pertamamu menuju keheningan yang megah baru saja dimulai. Selamat datang di bengkel kesunyian. Inilah fase ketika dunia tak lagi memandangmu, dan kamu pun tak lagi membutuhkan pandangan mereka. Saat kamu memilih mundur dari hiruk-pikuk panggung pembuktian, di sanalah perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Di ruang batin yang sunyi ini, tak ada tepuk tangan, tak ada validasi instan. Yang ada hanyalah dirimu, rasa lelahmu, dan tekad untuk membangun kembali apa yang pernah runtuh. Inilah seni penguasaan diri yang sunyi. Banyak orang gagal melewati tahap ini karena ego yang terlalu tergesa-gesa. Mereka ingin segera berteriak kepada orang-orang yang pernah meremehkan mereka. Padahal, kekuatan sejati tumbuh seperti akar pohon di kedalaman tanah. Ia bergerak tanpa suara, menembus bebatuan yang keras, lalu mencengkeram bumi tanpa pernah meminta perhatian. Kamu harus bersedia menjadi akar itu. Menyerap setiap luka sebagai nutrisi, lalu terus menempa dirimu dalam gelapnya perjalanan batin. Akan ada malam-malam ketika kesunyian terasa mencekik.
saat pikiranmu tergoda untuk mencari pengakuan yang murah. Disitulah ketangguhanmu benar-benar diuji. Redam gemuruh itu. Sadarilah, rasa sakit karena menempa diri jauh lebih mulia daripada kenyamanan yang semu. Sementara bibir mereka masih sibuk merangkai tawa ejekan, biarkan tanganmu diam-diam membangun kenyataan masa depan. Jangan beri mereka kata-kata, beri mereka jarak, yang tak akan mampu lagi mereka kejar. Disinilah kamu mulai menghapus amarah, lalu menggantinya dengan fokus yang utuh. Kamu tidak lagi berjuang agar mereka menyesal. Kamu berjuang karena kamu menghormati potensi yang Tuhan titipkan di dalam dirimu. Biarkan kesunyian ini memelukmu hingga tiba saatnya nanti roda waktu berputar. Dan takdir memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Waktu adalah satu-satunya hakim yang tidak pernah bisa disogok oleh kesombongan manusia. Di bawah langit yang sama, roda kehidupan terus berputar dalam diam. Bergerak perlahan, sedikit demi sedikit, menuju titik penentuan yang tak bisa dihindari. Manusia sering terjebak dalam ilusi kuno. Mereka percaya bahwa posisi mereka di atas panggung akan bertahan selamanya. Ketika mereka merendahkanmu di masa lalu, mereka merasa sedang menggenggam kendali atas jalan hidupmu, sekaligus atas jalan hidup mereka sendiri. Mereka lupa satu hal. Mahkota yang dibangun di atas kesombongan hanyalah istana pasir yang rapuh. Sebuah bangunan yang terlihat megah, tetapi hanya menunggu waktu untuk dihantam oleh ombak kenyataan. Kini, musim telah berganti tanpa pernah meminta izin. Waktu bergerak seperti angin musim kemarau yang dingin namun pasti. Ia datang menggugurkan daun-daun yang tampak indah, tetapi rapuh di rantingnya. Menyisakan hanya mereka yang memiliki akar batin yang tertanam kuat jauh ke dalam bumi. Perlahan, panggung mulai bergeser. Realitas tidak lagi bisa disembunyikan di balik topeng kata-kata kosong atau tawa yang dipaksakan. Mereka yang dulu merasa terlalu tinggi untuk sekadar melihatmu, kini mulai merasakan dinginnya tanah. Menyadari bahwa pijakan yang selama ini mereka banggakan, ternyata tidak sekuat yang mereka kira. Sadarilah, waktu tidak pernah berpihak kepada siapapun. Ia tidak membenci mereka, dan ia tidak membelamu karena belas kasihan. Waktu bekerja dengan keadilan yang sunyi, dingin, namun megah. Ia hanya menjalankan tugasnya, menyingkap kepalsuan yang selama ini dipertontonkan dunia, dan mengangkat mereka yang tetap bertahan melalui ketekunan yang tumbuh dalam ruang-ruang sunyi. Ketika kabut kesombongan itu akhirnya tersapu oleh kenyataan, ego mereka yang tinggi akan runtuh menjadi serpihan-serpihan masa lalu. Dan disinilah arah cerita berubah. Pandangan mereka kini dipaksa kembali menatap masa lalu. Namun kali ini, dengan pemahaman yang berbeda, dengan kenyataan yang jauh lebih berat untuk mereka terima. Disinilah titik balik yang sunyi itu mulai terjadi. Momen ketika kesombongan mereka runtuh, meninggalkan sebuah kesadaran yang pahit. Kita sering mengira bahwa pembalasan terbaik adalah melihat mereka kalah dari kita. Namun kenyataannya, penyesalan terdalam manusia tidak lahir karena kehilangan materi. Ia lahir ketika mereka akhirnya menyadari nilai sejati dari seseorang yang dahulu mereka abaikan dengan begitu mudah. Kini mereka menoleh ke belakang, bukan lagi dengan pandangan merendahkan, melainkan dengan rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Bayangkan seseorang yang kehausan di tengah padang yang tandus, lalu teringat pada mata air jernih yang dahulu pernah ia sia-siakan. Seperti itulah keadaan batin mereka saat ini. Ego yang dulu membuat mereka merasa seperti raksasa, kini mengecil menjadi penjaga kenangan yang penuh penyesalan. Mereka terpaksa membuka kembali lembaran masa lalu, mengingat setiap kata tajam yang pernah mereka ucapkan kepadamu, lalu menyadari betapa kelirunya mereka saat itu. Mereka melihatmu hari ini, berdiri dengan tenang,
tumbuh dengan kokoh. Bukan lagi sebagai seseorang yang harus mereka kalahkan, melainkan sebagai ketulusan yang pernah mereka lukai dengan tangan mereka sendiri. Ketahuilah, hukuman terbesar mereka bukanlah melihatmu berada di puncak. Hukuman terbesar mereka adalah menyadari bahwa merekalah yang memilih pergi ketika kamu masih berjuang dari bawah. Mereka sadar telah melepaskan sesuatu yang berharga demi mengejar sesuatu yang ternyata tidak berarti, seperti membuang berlian, lalu menggenggam kerikil yang tidak memiliki nilai. Rasa sakit dari kesadaran itu akan seperti gema di dalam gua. Terus bergema, bahkan ketika tidak ada lagi suara yang terdengar, dan penyesalan itu tidak lagi membutuhkan tindakan darimu. Karena ia telah menemukan jalannya sendiri untuk mengubah kesombongan yang tersisa menjadi air mata yang jatuh dalam diam. Ketika kita berbicara tentang dihantui oleh penyesalan, jangan bayangkan sebuah penderitaan fisik yang terlihat oleh mata. Karena hukuman paling berat seringkali tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam diri mereka sendiri, sebuah peradilan sunyi yang dipimpin oleh hati nurani, yang terlambat menyadari kesalahannya. Kini mereka terjebak dalam labirin pikirannya sendiri, sebuah tempat di mana kenangan masa lalu terus berputar, tanpa tombol untuk menghentikannya. Di tengah keheningan malam, ketika dunia luar telah terlelap, pikiran mereka berubah menjadi penjara batin tanpa jeruji. Ego yang dahulu mereka banggakan, kini berbalik menjadi penjaga yang paling kejam. Mereka dipaksa mengingat caramu tetap tersenyum saat terluka, keheninganmu ketika dihina, dan keteguhanmu untuk terus berjalan meski tidak ada yang bertepuk tangan. Setiap kenangan itu kini berubah menjadi bayangan panjang yang mengikuti langkah mereka. Semakin waktu berlalu, semakin jelas bayangan kesalahan yang terus membayangi mereka. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang mampu digunakan seseorang untuk melarikan diri dari bayangan dirinya sendiri. Ada saatnya mereka ingin mencari jalan pulang, mengetuk pintumu, atau sekadar mengucapkan kata maaf, berharap beban di dalam dada mereka menjadi lebih ringan. Namun kenyataan telah membuat jarak itu terbentuk. Jarak batin dan perbedaan perjalanan hidup yang kini semakin jauh membuat keinginan itu hanya tersisa sebagai harapan yang sulit diwujudkan. Mereka terperangkap dalam penyesalan yang tidak tahu harus berakhir di mana. Maka lihatlah semua ini dengan ketenangan seorang yang telah menguasai dirinya. Kamu tidak perlu mengangkat satu tangan pun untuk menghukum mereka. Kamu tidak perlu membalas. Karena terkadang, pikiran seseorang sendirilah yang menjadi hakim paling keras bagi dirinya. Mereka menciptakan penjara itu sendiri, dan mereka pula yang harus menghadapi setiap gema penyesalan yang terus hidup di dalamnya. Dan disinilah kita akhirnya tiba pada puncak tertinggi dari perjalanan batinmu. Puncak dari kekuatan sunyi yang selama ini kamu bangun dalam dirimu. Banyak orang keliru mengira bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita berhasil berdiri di atas panggung yang tinggi, memandang rendah mereka yang dahulu merendahkan kita, lalu tersenyum puas melihat penyesalan mereka. Namun, itu bukan kemenangan sejati. Itu hanyalah kemenangan ego yang dangkal, sebuah kemenangan yang masih mengikat dirimu pada rantai masa lalu yang sama. Karena kebebasan yang sesungguhnya memiliki rasa yang jauh lebih tenang. Ia hadir ketika kamu tidak lagi memiliki keinginan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu mungkin melihat penyesalan mereka, namun tidak ada lagi amarah yang bergejolak. Tidak ada lagi kepuasan sesaat yang membutuhkan mereka untuk merasa kecil agar kamu merasa besar. Hatimu telah berubah menjadi seperti gunung yang kokoh, berdiri tegak menembus awan, tidak terguncang oleh debu kecil yang berterbangan di lembah bawahnya. Pada akhirnya, mereka bukan terluka karena kamu membalas dengan kejam. Mereka terluka karena menyadari sebuah kenyataan yang jauh lebih berat bagi ego mereka. Mereka menyadari bahwa dalam dunia baru yang telah kamu bangun,
Mereka tidak lagi memiliki ruang dalam pikiranmu. Nama mereka perlahan menghilang. Bayangan mereka semakin memudar. Dan keberadaan mereka tidak lagi mampu mengubah satu tarikan napasmu sekalipun. Kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya sudah tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Kamu telah benar-benar merdeka. Inilah esensi tertinggi dari penguasaan diri. Kamu tidak bertumbuh hanya untuk membuat orang lain menyesal. Kamu bertumbuh karena kamu menghargai nilai, potensi, dan kehidupan yang ada di dalam dirimu sendiri. Di puncak ketenangan ini, bab tentang mereka telah selesai, dan kisahmu yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada akhirnya, kita harus belajar melihat luka dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai titik balik yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Menyimpan dendam dan terus menoleh ke belakang, hanya untuk memastikan apakah orang yang pernah melukaimu sudah merasakan penderitaan, justru akan membuat batinmu tetap terikat pada masa lalu. Karena tanpa kamu sadari, kamu masih memberi mereka kendali atas hidupmu. Sementara itu, masa depan di hadapanmu menunggu untuk dijalani. Sebuah ruang luas, tempat langkahmu dapat bergerak bebas tanpa membawa beban kenangan yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Mari kita ubah cara pandang ini. Sadarilah, kamu tidak berjalan sejauh ini, melewati malam-malam sunyi yang membentuk jiwamu, menahan luka yang tidak semua orang mengerti, hanya untuk membuat mereka menyesal. Air mata penyesalan mereka atau runtuhnya ego mereka hanyalah akibat kecil dari perjalanan hidup yang berjalan dengan caranya sendiri. Itu bukan kemenanganmu yang sebenarnya. Kemenanganmu adalah ketika kamu tetap tumbuh meski pernah dihancurkan. Ketika kamu tetap memilih menjadi lebih baik meski pernah diperlakukan tidak adil. Dan ketika kamu menemukan kedamaian tanpa membutuhkan siapapun untuk mengakuinya. Maka, biarkan mereka menghadapi pelajaran yang datang bersama waktu. Biarkan mereka memahami kesalahan mereka melalui perjalanan mereka sendiri. Karena bagianmu dalam cerita mereka telah selesai. Tidak ada lagi yang harus kamu buktikan. Tarik napasmu dalam-dalam. Rasakan kebebasan yang perlahan memenuhi dadamu. Teruslah berjalan dengan kekuatan sunyi yang selama ini membimbingmu. Jangan lagi menoleh ke belakang, karena jalanmu bukan berada di sana. Jalanmu ada di depan, menuju tempat di mana cahayamu bersinar dengan tenang, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun.